Semuanya, semoga selalu dalam keadaan baik dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Budian akan membahas materi isim isyarah atau kata tunjuk untuk kelas 4. Tentunya mapel bahasa Arab ya. Sebelumnya kita lihat dulu kata mutiara yang ada di slide depan. La aqla liman la adaba lahu, tidak ada akal bagi orang yang tak punya adab. Oke, selanjutnya kita langsung ke materi. Yang pertama adalah tentang isim isyarah. Anak-anak sudah tahu ya apa itu isim isyarah? Isim isyarah adalah kata tunjuk. Kata tunjuk ini bisa digunakan untuk menunjuk sesuatu, bisa benda maupun orang. Kata tunjuk ini biasa digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh maupun sesuatu yang dekat. Contohnya dalam bahasa Indonesia biasa kita gunakan kata tunjuk jauh, contohnya itu pulpen. Sedangkan contoh kata tunjuk dekat biasanya menggunakan kata ini. Contohnya, ini buku. Sedangkan kata tunjuk dalam bahasa Arab itu kita biasa kenal dengan ada dzalika dan tilka. Itu untuk benda yang jauh. Sedangkan untuk benda yang dekat biasanya menggunakan hadza dan hadhihi. Lah, ketentuan pada benda mudzakkar dan muannas. Jadi, kata tunjuk ini ada yang digunakan untuk benda yang dianggap laki-laki dan benda yang dianggap perempuan. Ya, yang pertama, ada dzalika dan hadza. Dzalika dan hadza ini digunakan untuk benda yang dikategorikan mudzakkar atau laki-laki. Contohnya, dzalika Salman, itu Salman. Yang kedua, hadza kitabun, ini buku. Atau kalau mau dibalik bisa. Contohnya, dzalika kitabun, itu buku. Wa hadza Salman, dan ini Salman. Itu adalah contoh untuk dzalika dan hadza. Sedangkan tilka dan hadhihi itu digunakan untuk menunjuk benda yang dikategorikan muannas. Muannas itu adalah yang dianggap perempuan. Contoh dalam kalimat tilka halimah, artinya itu Halimah. Dan hadhihi kurrosatun, ini buku tulis. Itu adalah contoh untuk tilka dan hadhihi. Baik, poin penting yang kita harus tahu, dalam bahasa Arab ada kata yang termasuk dalam kategori mudzakkar. Kategori mudzakkar contohnya adalah nama orang laki-laki. Contoh di sini ada Ahmad, Sulaiman, Salman juga bisa. Ya. Kemudian nama benda yang tidak diakhiri dengan ta marbutoh, atau kita biasa mengatakan dengan ta yang bunder itu ya. Contohnya qolamun dan babun. Itu termasuk dalam kategori kata mudzakkar. Sedangkan kata yang termasuk dalam kategori muannas adalah nama orang perempuan. Contohnya Hamidah, Fatimah, bisa juga Aisyah atau Halimah juga bisa. Dan nama benda yang diakhiri dengan tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak bunder tadi itu. Contohnya kurrosatun, haqibatun. Lah, tun di situ itu adalah tak marbutoh. Maka kategori di sini dia termasuk dalam kata
mu'annas atau digolongkan menjadi termasuk perempuan. Oke. Setelah kita tahu tadi pembahasan di atas tentang kata tunjuk di atas, maka saatnya kita latihan dulu menggunakan isim isyarah yang sudah kita pelajari tadi. Di sini ada 5 soal. Silahkan anak-anak pilih menggunakan hadza atau hadhihi, dzalika atau tilka. Ya. Yang nomor 1 Aisyah. Kira-kira pakai hadza atau hadhihi. Kemudian kira-kira pakai tilka atau dzalika. Kemudian yang kedua ada Hamid. Hamid itu nama laki-laki. Kira-kira pakai hadhihi atau hadza atau tilka atau dzalika. Ada juga kata benda madrasatun. Madrasatun itu ada tun di situ, ada tun atau tak marbutoh. Maka termasuk dalam kategori yang mana? Hadhihi atau hadza, tilka atau dzalika. Selanjutnya ada kitabun. Kitabun artinya buku. Ya, itu adalah kata benda juga. Tidak ada tak marbutohnya, maka dalam kategori apa? Silahkan pilih hadza atau hadhihi, tilka atau dzalika. Kemudian yang terakhir ada baitun. Artinya rumah. Ya, itu termasuk dalam kategori hadza atau hadhihi, dzalika atau tilka. Demikian penjelasan dari Budian tentang isim isyarah untuk kelas 4 semester 1. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.